Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasi mata kuliah jaringan komputer mengenai materi pengalamatan IP versi keempat. Sebelum kita mulai ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Fadlur Rahman Al-Mutawakil, biasa dipanggil Al. Saya adalah seorang mahasiswa Universitas Pemulang. Saat ini sedang menempa ilmu di semester 3 yang memiliki harapan untuk lulus cepat. Amin. Lulus tepat waktu aja udah alhamdulillah lah, nggak apa-apa. Bismillah. Langsung saja ke pembahasan. Oke. Jaringan komputer mengenai pengalamatan IP versi keempat. Nanti kita akan membahas yang pertama itu ada IP address. Apa sih itu IP address? Pengertiannya nanti kita akan bahas. Yang kedua yaitu IP versi keempat. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu perbedaan antara IP privat dengan IP public. Yang keempat yaitu kelas IP versi keempat ini. Kemudian yang kelima itu kita akan membahas studi kasus pengalamatan IP versi keempat. Langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu IP address. Apa sih itu IP address? Jadi IP, alamat IP atau yang biasa dikenal itu Internet Protocol Address gitu. Serangkaian angka unik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan lokasi perangkat yang terhubung ke jaringan komputer. Untuk apa? Untuk berkomunikasi satu sama lain. Jadi, ketika komputer kita ingin berkomunikasi dengan ke komputer orang lain atau teman kita atau kerabat kita, nah itu yang diperlukan, itu yang pertama itu IP address ini. Ada dua jenis utama IP address ini atau versi IP address ini. Yang pertama itu IP address versi keempat, itu yang paling umum digunakan dan yang sedang kita bahas saat ini. Kemudian yang kedua itu IP versi keenam. Nah, IP versi keenam ini udah rilis, tetapi untuk mengatasi masalah kelangkaan versi keempat. Karena IP versi keenam ini itu bitnya itu sangat panjang gitu ya. Nah, IP address ini itu penting untuk pengiriman data melalui internet atau jaringan komputer. Alamat IP ini sangat dibutuhkan untuk eh, apa sih namanya? Jaringan komputer itu IP ini sangat dibutuhkan untuk saling mengenal satu sama lain komputer gitu kan. Kemudian alamat IP juga digunakan dalam jaringan LAN atau Local Area Network untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. Kemudian kita lanjut ke versi IP versi keempat. IP versi keempat itu protokol yang paling umum, protokol internet yang paling umum digunakan untuk mengirim data melalui jaringan komputer. Nah, IP versi keempat ini udah lama nih jadi dasar utama untuk jaringan komputer selama beberapa dekade. Alamat IP versi keempat ini terdiri dari 4 byte angka yang dipisahkan oleh titik-titik atau dot gitu ya. Misalnya ini ada contohnya yaitu 192 itu bit pertama, kemudian dipisahkan oleh titik untuk menuju ke bit yang kedua yaitu 168.0.1. Jadi 192 itu bit pertama, 168 itu bit kedua, dan 0 itu bit ketiga, dan yang satu itu bit keempat seperti itu.
Nah, eee, alamat IPv ini saking banyaknya ya pengguna jaringan komputer, itu, bisa langka. Maksudnya di beberapa wilayah itu udah menjadi langka IP versi keempat karena saking banyaknya gitu, saking banyak alamat sehingga, habis gitu kan. Nah, ini masalahnya untuk mengatasi itu menggunakan network address translation untuk mengatasi kelangkaan alamat IP versi keempat. IP versi keempat ini memiliki sekitar 4,3 miliar alamat yang mungkin gitu kan. Meskipun tampak besar kan tadi saya sudah bilang ya, saking banyak gitu kan, banyak gitu. Nah, ini bisa habis gitu kan hingga munculnya kelangkaan alamat tersebut, alamat IP tersebut gitu. Langsung lanjut. Nah, perbedaan antara IP privat dengan IP publik, perbedaannya itu pada aksesibilitas dan jaringan tempat mereka digunakan. Jadi, kapan kita menggunakan IP privat dan kapan kita menggunakan IP publik. Mari kita bahas. IP privat yaitu IP yang alamat yang digunakan itu dalam jaringan lokal atau sekitar area saja, sekitar lingkungan atau sekitar kampus atau sekitar lokasi sekolah itu, lokasi perusahaan gitu, untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan tersebut. IP privat tidak dapat diakses secara langsung dari internet karena alamat-alamat ini tidak unik secara global dan biasanya tersembunyi di balik IP public router atau firewall. IP public, apa sih itu IP public? Jadi, IP public itu digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di internet. Nah, IP public itu jangkauannya itu secara global. Jadi bisa diakses ke seluruh dunia. Jadi kita bisa mengakses misalnya website ini dikelola di atau jaringan ini dikelola di negara mana gitu. Nah, kita di Indonesia gitu bisa bisa mengaksesnya seperti itu. Oke, sudah ya untuk privat dan publik. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ke kelas IP versi keempat. Jadi, IP versi keempat ini terdiri dari 4 byte atau octet byte gitu yang dipisahkan oleh titik. Tadi contohnya juga ya sudah saya jelaskan. Di sini juga sama 192.168.0.1. Setiap oktet terdiri dari 8 byte yang berarti ada totalnya 32 byte dalam alamat IP versi keempat ini. Nah, di sini ada karakteristik, kemudian ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Untuk kelas A, ini karakteristiknya atau misalnya ciri-cirinya gitu ya. Bit yang pertama itu 0. Jadi misalnya kan 192, ini kalau kelas A ini bitnya 0 gitu. Kemudian langsung ke byte pertama. Byte pertama ini 0 hingga 127. Jumlah untuk alamat IP kelas A itu ada 16 16 juta ya. Sekitar 16.777.214.000. 16.777.214.000 gitu ya. Nah, untuk ciri-ciri dari alamat IP privat untuk kelas A itu dibatasi dari 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255.
Jadi selain dari atau di luar dari pembatasan ini, nah itu masuknya ke mana? Ke IP public versi kelas atau IP public kelas A. Misalnya depannya ini 11. Nah, itu masuknya udah ke ini, ke IP public gitu. Kalau misalnya depannya ini 10, jadi ini titik nol titik nol titik nol sampai dengan 255 titik 255 titik 255. Byte pertama ini batasnya sampai 255, byte ketiga juga byte kedua ini batasnya sampai 255, byte ketiga juga sampai 255, byte keempat juga sampai 255. Di luar dari 10 sampai 10, di luar dari 10 untuk byte pertama, byte kedua di luar dari 255, byte ketiga di luar dari 255, byte keempat di luar dari 255, itu masuk ke IP public gitu. Sama juga di kelas B. Kelas B itu 16 bit ya. Kemudian byte pertama itu 128 sampai 191. Nah, untuk karakter atau ciri dari IP privat kelas B itu 172.16.0.0 sampai dengan 172.31.255.255. Selain dari itu IP public seperti itu. Nah, untuk jumlah kelas B ini itu diakses oleh alamat IP sebanyak kurang lebih 65.534. Kemudian ke kelas C. Ke kelas C itu jumlah alamat IP-nya itu diakses hingga 254 pengguna ya gitu ya. Nah, ini untuk ciri apa sih byte-nya dulu ya. Itu byte-nya dari 192 hingga 223. Untuk ciri dari IP privat kelas C itu 192.168.0.0 sampai dengan 192.168.255.255. Berarti ini yang apa namanya? Yang dibatasi, maksudnya yang membedakan alamat satu dengan alamat yang lainnya ini berarti di byte ketiga sama byte keempat. Jadi IP privat kelas C ini 192.168 itu ciri yang utamanya, yang paling menonjol gitu ya. Kemudian untuk IP publiknya itu selain dari batasan IP privat gitu. Lanjut. Oh iya, misalnya kita eh, pengguna dalam jaringan itu ada 60 orang. Nah, itu kita makainya itu ke IP kelas C saja ya, biar nggak boros, biar nggak mahal gitu ya. Karena untuk kelas C ini untuk 60 orang itu sudah cukup karena batasnya itu sampai 254. Nah, kecuali di atas 254, misal 300 orang gitu ya. Nah, itu kita menggunakan kelas B gitu. Selanjutnya juga ya, misalnya di atas 65.000,5 itu menggunakan kelas A yang lebih banyak hingga 16.777 tersebut. Gitu. Kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut ke studi kasus pengalamatan. Jadi di sini ada perusahaan ABC, itu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi. Mereka memiliki jaringan komputer yang kompleks untuk mendukung operasi sehari-hari mereka. Salah satu bagian penting dari jaringan mereka adalah sistem pemantauan dan manajemen alamat IP.
Perusahaan ABC memiliki beberapa subnet dalam jaringan mereka. Salah satu subnet yang paling penting adalah subnet untuk kantor pusat mereka yang ada di lokasi A. Jadi satu perusahaan ini menggunakan IP kelas C seperti itu ya. 192 ini cirinya 192.168. Jadi mereka ini menggunakan IP privat gitu ya. Karena ciri-cirinya ini 192.168 itu masuknya ke IP privat gitu. Alamat jaringannya itu 192.168.1.0, broadcastnya 192.168.1.255. Untuk routernya 192.168.1.1. Untuk alamat hostnya 192.168.1.2. Untuk yang host yang kedua 192.168.1.1. Nah, ini kita converse ke biner gitu ya. Untuk mengkonversi alamat IP ke format biner, kita perlu mengonversi setiap bagian dari alamat IP ke format biner dan menggabungkannya. Jadi kita versi tadi yang 192.168.1.2. Itu berarti yang host yang pertama ya, alamat host yang pertama. Nah, ini kita formatnya ini satu satu byte dulu gitu. Misalnya byte yang pertama yaitu 192. Nah, dalam format binernya yaitu 11000000. Kemudian ke yang 168 itu kita format menjadi 10101000. Kemudian angka 1 kita format ke biner menjadi 000001. Kemudian angka 2 dalam format binernya yaitu 00000010. Kemudian kita gabungkan semua bagian 192, 168, 1, 2 itu kita gabungkan. Jadi format biner yang tadi kita pecahkan itu kita gabungkan lagi. Jadinya yaitu 1100000 titik 1010100 titik 00000001 titik 00000010 gitu. Hal ini berguna dalam debugging jaringan, pengaturan konfigurasi, dan pemahaman lebih mendalam tentang cara data dikirim dalam jaringan komputer. Seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk kali ini, materi kali ini yaitu IP versi keempat atau Internet Protocol versi keempat adalah protokol yang digunakan untuk mengelola alamat IP dalam jaringan komputer untuk apa tadi untuk berkomunikasi antar antar komputer dalam satu jaringan. Yang pertama, alamat IP 32 bit menggunakan alamat IP 32 bit yang terdiri dari 4 oktet byte yang dipisahkan oleh titik. Contohnya tadi yaitu 192.168.1.1. Pembagian kelas. Yang kedua, pembagian kelas. Alamat IP versi keempat dibagi menjadi beberapa kelas seperti tadi kelas A, kelas B, dan kelas C yang digunakan untuk mengelompokkan alamat-alamat berdasarkan penggunaan dan kapasitasnya. Yang ketiga yaitu subnetting. IP versi keempat memungkinkan pembagian jaringan yang lebih kecil dengan menggunakan teknik subnetting, memungkinkan organisasi untuk mengelola alamat IP secara efisien dalam jaringan mereka. Yang keempat yaitu ada NAT, Network Address Translation, untuk mengatasi kelangkaan alamat IP versi keempat. Nah, NIT ini digunakan untuk menerjemahkan alamat IP internal
menjadi alamat IP publik. Saat data melewati router, jadi nanti dia di-translate gitu kan. Hal ini memungkinkan beberapa perangkat di jaringan lokal untuk berbagi satu alamat IP publik. Yang kelima yaitu penyediaan alamat IP versi keempat menjadi masalah karena jumlah yang terbatas. Ini mendorong peralihan ke IP versi ke-6 yang menggunakan 128 bit untuk mengatasi masalah ini. Terima kasih, cukup sekian materi saya. Kurang kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.